Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma inna nas'aluka minal ilmi la yanfa wa qalbin la yakhsha wa amalin la yurfa wa du'ain la yusfa. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang sama-sama kita muliakan dan hormati Bapak dosen pengampu dalam mata kuliah Psikologi Sosial Keagamaan, Bapak Muhammad Ali Syabana MH. Dan yang sama-sama kita hormati teman-teman yang berbahagia dan semua penonton yang menonton YouTube kita pada hari ini. Baiklah, yang pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena dengan izinnya kita dapat berkumpul di tempat yang barokah. Yang kedua kalinya kita berhadiah sholawat kepada sang motivator dunia, yakni baginda dan besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Karena dengan berkat beliau kita dapat menikmati Islam sampai saat sekarang. Baiklah, di sini kami akan mempresentasikan tentang makalah kami yang berjudul Persepsi Sosial, Bentuk-bentuk Komunikasi Nonverbal dan Pembentukan Manajemen Pesan. Sebelum itu, di sini kami akan memperkenalkan diri. Yang pertama, saya sebagai moderator, saya atas nama Hidayatul Munawarah, NIM 2006-02014, jurusan Sosiologi Agama, Fakultas Isuluddin dan Studi Agama, Universitas Islam Negeri Mataram. Yang kedua, di sebelah kanan saya akan memperkenalkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Istri Ismianti dengan NIM 2006-2020, jurusan Sosiologi Agama, Fakultas Isuluddin dan Studi Agama. Baik, perkenalkan, nama saya Febri Hadi dengan NIM 2006-02025 dari Fakultas Isuluddin Studi Agama, jurusan Sosiologi Agama. Baiklah teman-teman, di sini saya akan mempresentasikan tentang materi yang pertama tentang apa itu persepsi sosial. Baiklah, di sini saya akan memaparkan tentang apa itu persepsi sosial. Persepsi sosial dapat diartikan sebagai proses perolehan, pemilihan, penafsiran, dan pengaturan informasi indrawi tentang orang lain. Jadi, persepsi sosial merupakan suatu proses yang didahului oleh penginderaan. Penginderaan merupakan suatu proses diterimanya stimulus oleh individu melalui alat indera. Alat indera merupakan suatu penghubung antara individu dengan dunia luarnya. Menurut salah satu tokoh psikologi, yaitu De Pito, mendefinisikan tentang persepsi sosial. Beliau berpendapat bahwa persepsi sosial merupakan suatu proses ketika kita menjadi sadar akan banyaknya stimulus yang mempengaruhi indera kita. Ada 3 indikator yang menyebabkan persepsi itu bisa terjadi. Pertama, adanya objek yang dipersepsikan. Yang kedua, adanya alat indera atau reseptor. Dan yang ketiga, adanya perhatian. Selanjutnya, proses terjadinya persepsi. Secara umum, proses terjadinya persepsi ada 4 tahapan. Yang pertama, perhatian dan seleksi, yang disebut dengan attention dan selection. Perhatian merupakan pemilihan informasi yang selektif, hanya memberikan proporsi yang kecil dari seluruh informasi. Yang kedua, seleksi, yaitu di mana individu secara sadar mendapatkan informasi mana yang akan dia pilih dan mana yang akan dia abaikan. Selanjutnya, proses organisasi. Pada tahap ini, seluruh informasi yang telah diseleksi akan diorganisasikan melalui skema. Skema itu adalah proses pemberian stimulus yang dibangun melalui pengalaman. Yang ketiga adalah interpretasi, yaitu di mana individu akan memperoleh jawaban tentang apa yang dia persepsikan. Proses yang terakhir adalah pencarian kembali atau disebut dengan retrieval, yaitu di mana informasi yang telah disimpan
akan dicari kembali apabila dibutuhkan. Selanjutnya ialah bentuk-bentuk daripada persepsi. Bentuk persepsi yang pertama yaitu melalui indera penglihatan atau mata, yang mana merupakan alat utama dalam individu menghadapkan persepsi. Yang kedua, pendengaran atau telinga. Yang ketiga, indera penciuman. Yang keempat, indera pengecap. Dan yang terakhir, indera peraba. Bentuk persepsi pada intinya merupakan persepsi tidak hanya dilakukan oleh penglihatan saja, namun alat indera secara lengkap. Yang terakhir adalah faktor yang mempengaruhi terjadinya persepsi. Ada dua faktor yang mempengaruhi terjadinya persepsi. Ada faktor internal dan ada faktor eksternal. Faktor internal pada intinya berupa psikologi, perhatian, minat, kebutuhan yang searah, pengalaman, dan suasana hati seseorang. Sedangkan faktor eksternal pada umumnya sangat berpengaruh oleh objek. Ketika gerakan dari objek tersebut sangat kuat dan memiliki hubungan yang dekat, maka akan semakin mudah dipahami. Nah, sekian paparan dari saya tentang apa itu persepsi sosial, tentang proses-proses terjadinya persepsi sosial, bentuk persepsi sosial, dan faktor yang mempengaruhi apa itu persepsi sosial. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Baiklah, mari kita sama-sama dengarkan tentang pemateri yang kedua, yakni akan membahas tentang bentuk-bentuk daripada komunikasi nonverbal, yang akan disampaikan oleh saudari kita Indri Ismianti. Kepadanya dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indri Ismianti dengan NIM 2006-02020. Di sini saya akan membawakan materi tentang komunikasi nonverbal. Mungkin sebagian dari teman-teman sudah mengetahui apa sih itu komunikasi nonverbal. Baik, saya paparkan sedikit saja mengenai materi tersebut. Pengertian dari komunikasi nonverbal. Komunikasi nonverbal merupakan proses komunikasi yang tidak dilakukan melalui bahasa dan pengucapan kata-kata, tetapi melalui cara-cara lain seperti bahasa tubuh, mimik wajah, sensitivitas kulit, dan lain-lain. Walaupun masih banyak memiliki kekurangan-kekurangan tertentu. Sebenarnya komunikasi verbal seperti bahasa telah sanggup menyampaikan informasi kepada orang lain. Hanya saja pesan-pesan yang sifatnya nonverbal tentunya juga tetap dibutuhkan untuk memperjelas informasi-informasi yang akan disampaikan oleh sender agar receiver dapat lebih memahaminya dan tidak terjadi salah persepsi. Komunikasi nonverbal adalah menciptakan dan pertukaran pesan dengan tidak menggunakan kata-kata. Komunikasi ini menggunakan gerakan tubuh, sikap tubuh, intonasi nada, kontak mata, ekspresi muka, kedekatan jarak, dan sentuhan-sentuhan. Atau dapat juga dikatakan bahwa semua kejadian yang di sekeliling situasi komunikasi yang tidak berhubungan dengan kata-kata yang diucapkan atau dituliskan. Tanda-tanda komunikasi nonverbal belum dapat diidentifikasikan seluruhnya. Tetapi hasil penelitian menunjukkan bahwa cara kita duduk, berjalan, berpakaian, semuanya itu menyampaikan informasi pada orang lain. Tiap-tiap gerakan yang kita buat dapat menyatakan asal kita, sikap kita, kesehatan, atau bahkan keadaan psikologis kita. Misalnya, gerakan-gerakan seperti mengerutkan alis, menggigit bibir, menunjukkan dengan jari, tangan di pinggang, dan melipat tangan bersilang di dada. Adapun fungsi dari komunikasi nonverbal. Komunikasi nonverbal dapat menjalankan sejumlah komunikasi penting. Riset nonverbal mengidentifikasikan 6 fungsi utama. Yang pertama, untuk menekankan. Komunikasi nonverbal digunakan untuk menonjolkan atau menekankan beberapa bagian dari pesan verbal. Misalnya, saya mungkin tersenyum untuk menekankan suatu hal tertentu. Dan yang kedua, untuk melengkapi atau komplement. Komunikasi nonverbal digunakan untuk memperkuat warna atau sikap umum yang dikomunikasikan oleh pesan verbal.
Dan yang ketiga, untuk menunjukkan kontradiksi. Pesan verbal dapat bertentangan dengan gerakan nonverbal. Sebagai contoh, saya dapat menyilangkan jari saya atau mengedipkan mata untuk menunjukkan bahwa yang saya katakan adalah tidak benar. Dan yang keempat, untuk mengatur. Gerak-gerik nonverbal dapat mengendalikan atau mengisyaratkan keinginan untuk mengatur arus verbal. Contohnya, mengerutkan bibir, mencondongkan badan, atau membuat gerakan tangan untuk menunjukkan bahwa saya ingin mengatakan sesuatu. Yang kelima, untuk mengulangi. Misalnya, menyertai perkataan verbal seperti "apa benar?" dengan mengangkat alis mata. Dan yang keenam, untuk menggantikan. Misalnya, mengatakan oke dengan tangan tanpa berkata apa-apa, yang dapat digantikan dengan mengangguk kepala untuk mengatakan ya atau menggelengkan kepala untuk mengatakan tidak. Baik, saya akan membahas apa sih pentingnya komunikasi nonverbal dalam kehidupan sehari-hari kita. Baik, ada beberapa alasan mengapa komunikasi nonverbal memiliki peran yang sangat penting. Hal ini sesuai dengan pernyataan dari Letters, yaitu 1. Faktor-faktor nonverbal sangat menentukan makna dalam komunikasi interpersonal. 2. Perasaan dan emosi lebih cermat disampaikan lewat pesan nonverbal daripada pesan verbal. 3. Pesan nonverbal menyampaikan makna dan maksud yang relatif bebas dari penipuan, distori, dan kerancuan. Yang keempat, pesan nonverbal memiliki fungsi metakomunikatif yang sangat diperlukan untuk mencapai komunikasi yang berkualitas tinggi. Dan yang kelima, pesan nonverbal merupakan cara berkomunikasi yang lebih efisien dibanding dengan pesan verbal. Dan yang keenam, pesan nonverbal merupakan sarana sugesti yang paling ampuh. Sekian dari pembahasan komunikasi nonverbal, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah kita sama-sama dengarkan paparan dari Saudari Indri Ismianti yang membahas tentang bentuk-bentuk daripada komunikasi nonverbal. Kepada Saudari Indri Ismianti kami ucapkan terima kasih. Selanjutnya kita akan mendengarkan materi yang ketiga atau materi terakhir yang akan disampaikan oleh Saudara Febrian Hadi tentang pembentukan manajemen kesan. Kepadanya dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Febrian Hadi dengan NIM 2006-02025, jurusan Sosiologi Agama, Fakultas Usuluddin dan Studi Agama, Universitas Negeri Mataram. Langsung saja, saya di sini akan menjelaskan tentang pembentukan manajemen kesan dari kelompok 3. Manajemen kesan atau impression management tidak terlepas dari teori dramaturgi. Teori ini yang menyetuskan teori dramaturgi Irving Goodman menjelaskan bahwa kehidupan manusia itu sebagai sandiwara atau drama. Dalam dramaturgi ini tidak terlepas dari yang namanya bagian-bagian atau status atau skenario dalam dramaturgi, dalam kehidupan drama tersebut, bahwa kita itu diibaratkan manusia sebagai sistem yang sudah mempunyai bagian-bagian atau skenario yang sudah ditetapkan oleh masing-masing seseorang. Nah, yang kedua, konsep dramaturgi ini bahwa tidak terlepas dari bagian sama skenario, terus peran. Yang ketiga, penonton atau penilai. Nah, dari peran ini bahwa dramaturgi ini mengatakan manusia itu memiliki peran masing-masing. Bahwa saya contohkan
saya contohkan pada saat ini, saya sebagai mahasiswa, peran saya sebagai mahasiswa, ketika saya pergi ke kampus itu, otomatis saya itu berperan sebagai mahasiswa karena sudah memiliki yang namanya bagian-bagian atau status sebagai mahasiswa. Nah, seketika saya itu pulang dari kampus, maka itu dikatakan tanpa kita sadari atau kebiasaan-kebiasaan yang sudah kita lakukan tanpa kita sadari, bahwa kalau kita ke kampus itu memang benar-benar sudah kita mempersiapkan status kita sebagai mahasiswa. Peran saya sebagai mahasiswa, ketika saya pergi ke kampus itu, otomatis saya itu berperan sebagai mahasiswa karena sudah memiliki yang namanya bagian-bagian atau status sebagai mahasiswa. Nah, seketika saya itu pulang dari kampus, maka itu dikatakan tanpa kita sadari atau kebiasaan-kebiasaan yang sudah kita lakukan tanpa kita sadari, bahwa kalau kita ke kampus itu memang benar-benar sudah kita mempersiapkan status kita sebagai mahasiswa. Mahasiswa itu kita itu tidak terlepas dari tiga konsep dalam mahasiswa. Yang pertama, sudah jelas mahasiswa itu dia berpikir, sudah jelas dia berpikir atau di sana akan melakukan kesadaran nanti di sana dalam pembentukan mahasiswa itu, baik itu membaca, menulis, berdiskusi. Nah, nanti peran atau pembentukan mahasiswa itu tidak terlepas dari tiga itu. Yang ketiga, unsur pembentukan manajemen kesan, gaya, bahwa sebagaimana kita sebagai mahasiswa itu mempunyai gaya yang memang udah kita setting dari awal sebagai peran dari mahasiswa itu. Nanti kita melakukan gaya yang biasanya yang sopan, beretika, dan lain-lain. Nah, nanti di sana akan menimbulkan suatu kesan yang memang sudah kita lakukan ketika mempunyai peran tersebut. Nah, untuk panggung belakang, bahwa panggung belakang ini lebih dimaksudkan ketika kita tidak menyadari bahwa tidak melakukan settingan. Seperti contoh, saya sebagai mahasiswa udah di kampus nih, ketika nanti saya itu balik dari kampus ke rumah, otomatis peran saya itu nanti seperti kebiasaan yang sudah saya lakukan. Apa yang biasanya sudah lakukan tanpa peran menjadi mahasiswa lagi ketika saya di rumah. Nah, itu yang menjadi panggung belakang tanpa kita settingan. Nah, terus mengenai panggung depan juga, kita tidak terlepas yang namanya melakukan sesuatu yang memang harus kita berikan sama seseorang itu agar kita itu dinilai dengan sebagus-bagusnya. Nah, gimana kita nantinya dalam peran mahasiswa itu harus mencari stimulus sama seseorang. Intinya melakukan peran itu harus dilakukan dengan perbuatan-perbuatan yang memang positif, yang baik, agar di sana akan menimbulkan suatu kesan yang baik. Nah, cukup hanya ini yang dapat kami sampaikan. Saya dari kelompok 3 mohon maaf jika ada kata-kata yang salah atau kurang berkenan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, itu tadi penyampaian dari makalah kami yang berjudul Persepsi Sosial, Bentuk-bentuk Komunikasi Nonverbal dan Pembentukan Manajemen Kesan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Materi aja bisa saya pahami, Apalagi kamu. Videonya jangan hanya ditonton saja, jangan lupa di like, komen, And subscribe